Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Insan Madani bersama Valeria di 102,5 Radio Madani FM di Lintas Siak, Jalan Teguh Umar nomor 48 Bojonegoro. Senang sekali pada kesempatan hari ini Valeria kembali hadir untuk berbincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro di edisi hari ini Kamis 27 Oktober 2022. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang bakal memberikan informasi tentang tema-tema yang sangat fenomenal dan sangat viral untuk saat ini. Dan pasti Insan Madani sudah menanti-nantikan nih, untuk siang hari ini kita akan bahas tentang apa. Nah, saat ini ramai dibicarakan nih, ramai diberitakan di berbagai media sosial ya, terkait kasus gangguan gagal ginjal akut progresif yang terjadi pada anak. Nah, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes telah menginstruksikan untuk menyetop pemberian resep ataupun menjual obat dalam bentuk sirup. Nah, tidak hanya itu nih Insan Madani, BPOM ya, itu juga merilis beberapa daftar sirup obat yang diduga mengandung cemaran EG dan juga DEG ya, yang dapat memicu gagal ginjal akut misterius. Nah, nanti bakal dikupas tuntas bersama beliaunya ini. Ada Mbak Ibu ya Ibu Nur Ihsani Yusuf SSI APT selaku Koordinator Pelayanan Farmasi dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Ihsani atau Mbak Sani? Sani, betul. Halo Mbak Ria. Iya, sehat ya Mbak Sani ya? Alhamdulillah. Memang itu ya, dalam keadaan sehat bener ya? Sedikit batuk. Oke, Mbak Sani, kita hari ini akan bahas, tema kita adalah cerdas konsumsi obat, tetap tenang di tengah polemik obat sirup. Betul. Ternyata kalau kita jadi seorang ibu itu was-was itu wajar gitu ya. Apalagi kalau sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang ibaratnya bukan pandemi pun hal semacam ini yang terjadi di lebih banyak di ibu kota ya. Nah, ada kemungkinan juga daerah-daerah lain juga akan mengalami hal yang sama, yaitu gagal ginjal akut yang terjadi pada anak. Nah, tadi udah Valeria prolog nih tentang EG dan DEG. Nah, mungkin Insan Madani nggak tahu nih Mbak, apa sih sebenarnya EG dan DEG gitu. Silakan Mbak Sani. Baik, terima kasih Mbak Valeria. Saya menyapa dulu boleh ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Insan Madani dan salam semangat sehat dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Jadi memang seminggu terakhir ini dunia kesehatan itu pada khususnya dikejutkan atau dihebohkan oleh meningkatnya kejadian gagal ginjal akut yang terjadi pada anak. Nah, lebih hebohnya lagi di pemberitaan itu langsung dihubungkan nih apa yang menjadi penyebab gagal ginjal akut tersebut dihubungkan langsung dengan paracetamol sirup. Nah, seperti kita tahu sendiri, paracetamol sirup ini adalah obat yang umumnya mungkin setiap anak mungkin pernah ya mengkonsumsi obat tersebut. Nah, hal ini juga didukung oleh penemuan WHO di Gambia, Afrika. Itu memang ada 5 macam obat yang telah ditarik karena mengandung cemaran EG dan DEG tersebut. Nah, di Indonesia sendiri kasus ini itu telah dilaporkan ada 206 kasus. Per 18 Oktober itu range usianya 1 sampai 5 tahun. Jadi memang yang mengalami ini memang di bawah 5 tahun ya. Dan tingkat kematiannya itu pun besar, jadi sekitar 52% dari kasus tersebut. Sangat disayangkan tentunya. Nah, namun kita juga tidak serta-merta menjudge bahwa penyakit ini atau gangguan ini disebabkan oleh sirup yang mengandung EG dan DEG tersebut. Sekilas tentang gagal ginjal akut ini ya, jadi gagal ginjal akut ini adalah suatu keadaan klinis di mana ginjal mengalami kerusakan atau penurunan fungsi. Disebut akut karena kondisi ini terjadi tiba-tiba dalam hitungan jam hingga hari, namun umumnya bisa kembali normal. Yang perlu kita garis bawahi adalah penyebabnya tadi itu
bukan hanya dari konsumsi sirup yang mengandung EG dan DEG, tapi bisa juga karena infeksi virus dan bakteri tertentu, atau bisa juga karena sindrom multiinflamasi yang biasanya terjadi pada pasien-pasien COVID-19. Jadi di mana terjadi peradangan di berbagai sistem organ termasuk di ginjal. Sedangkan EG dan DEG itu sendiri apa ya? Jadi EG atau ethylene glycol dan DEG atau diethylene glycol itu adalah suatu cemaran yang dijumpai pada bahan baku pelarut pada obat sirup. Karena pada kenyataannya obat-obat tertentu seperti paracetamol itu dia sukar larut. Jadi untuk meningkatkan atau untuk membantu kelarutannya itu memang membutuhkan bahan tambahan. Nah, bahan tambahan yang umumnya digunakan di Indonesia itu adalah propylen glikol atau gliserin. Nah, bahan baku dari keduanya inilah yang menimbulkan cemaran tadi dalam obat. Jadi bukan EG dan DEG yang sengaja ditambahkan ke dalam obat, namun dari bahan bakunya itu menimbulkan, dari proses reaksi produksi itu menimbulkan cemaran EG dan DEG itu tadi. Tapi sebenarnya ini masih, kalau dia masih ada konsentrasi di ambang batasnya itu ya, jadi ada acceptable konsentrasinya. Jadi kalau dia masih di bawah itu masih aman. Nah, di atas itulah yang bisa menyebabkan efek toksik. Nah, mungkin itu. Oke, jadi senyawa EG dan DEG itulah yang diduga. Betul. Gitu ya, yang berada di dalam paracetamol itu tadi. Nah, kadang-kadang aku bingung ini ya, paracetamol itu bukan produk baru gitu loh. Sejak kecil pun itu sudah ada gitu. Dan kita pun tidak tahu apakah setelah perkembangan zaman ada penambahan-penambahan yang aku nggak tahu, itu juga nggak tahu juga apakah seperti itu sehingga kasus seperti ini baru muncul gitu loh. Nah, seperti tadi disampaikan, berarti kan memang ada batas ambang ya, batas ambang yang melebihi sehingga paracetamol itu tadi bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut ya, walaupun sebenarnya bukan satu-satunya penyebab gitu ya, mungkin juga karena bakteri, virus kayak gitu ya. Sehingga masyarakat itu mau mengkonsumsi juga pikir-pikir gitu untuk saat ini. Sedangkan seperti kita tahu paracetamol itu merupakan obat mendunia di Indonesia gitu ya. Sedikit-sedikit paracetamol gitu kan ya. Nah, kalaupun tadi disampaikan seperti itu kan, kita sebagai masyarakat apa yang harus kita lakukan kalaupun sudah ada pemberitahuan atau rilis berita seperti itu, Mbak? Nah, untuk perkembangan kejadian kasus ini sebenarnya baru-baru tadi, hari ini tadi sebelum saya berangkat ke sini itu BPOM kembali melakukan press conference sebenarnya. Itu ada tambahan dari list sebelumnya 133 obat yang sudah dinyatakan tidak menggunakan keempat pelarut yang bisa menimbulkan pencemaran EG dan DEG itu, ada tambahan 65 jenis obat lagi, sirup tentunya. Jadi sebenarnya bukan cuma paracetamol sirup ya, jadi ada. Jadi setelah kejadian ini, itu Kemenkes bersama BPOM itu menelusuri obat-obat apa saja sih yang diminum oleh pasien-pasien ini sebelumnya. Nah, obat-obat itulah yang dilakukan penyelidikan investigasi oleh BPOM bersama dengan Kemenkes. Nah, jika karena kan sekarang bingung ya mungkin, nah anak kita sakit mau dikasih sirup juga nggak boleh. Jadi gimana, apa langkah yang harus dilakukan untuk menyikapi fenomena ini? Kami mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, untuk tetap tenang dan tidak panik. Jadi saat ini masyarakat diminta tetap mengikuti saran dari Kemenkes, BPOM, Asosiasi Dokter dan lainnya untuk menghindari konsumsi obat bentuk sirup, khususnya yang sudah dinyatakan tidak aman itu tadi, hingga diperoleh hasil yang lebih baik. Jika anak-anak mengalami sakit, demam, batuk maupun pilek, dan harus mengkonsumsi misalnya obat paracetamol, itu disarankan dalam bentuk puyer. Nah, puyer anak saya nggak bisa minum, ntar pahit, ntar gini malah nggak bisa minum obat. Nah, itu
itu kita boleh mengatasi dengan pemberian pemanis. Jadi bisa ditambahkan madu atau sirup-sirup pemanis lainnya. Oke, jadi kita tidak perlu terlalu cemas berlebihan ya, karena memang kalaupun satu jalan tertutup masih ada jalan lainnya. Ya, masih banyak sediaan. Oke, betul. Oke, Mas Sani, kita harus break dulu ya untuk adzan asar daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi Insan Madani jangan kemana-mana, keep stay tune terus bersama kita di Radio Madani. Oke, welcome back again ya bersama Valeria dan juga Mbak Sani nih di kesempatan hari ini masih di edisi Kamis 27 Oktober 2022. Waktu di Madani FM menunjukkan pukul 14:39 dan kebersamaan kita masih cukup untuk membahas yang masalah gagal ginjal akut yang terjadi pada anak. Nah, Insan Madani, kalaupun tema kita di kesempatan siang hari ini sangat cocok dengan fenomena yang sudah terjadi sekarang ini, kita sebagai masyarakat awam juga harus cerdas ya mengkonsumsi obat dan tetap tenang di tengah polemik obat sirup yang tengah menjadikan viral kayak gitu. Nah, Mbak, tadi seperti yang disampaikan ya bahwa gagal ginjal itu kan disebabkan karena memang menurunnya fungsi ginjal ya. Dan ini baru-baru ini terjadi kan mulai dari Agustus kalau nggak salah ya, kasus ini baru mulai mencuat. Nah, seperti yang udah aku sampaikan di awal, kenapa kok baru muncul gitu loh? Berarti tadi sepintas sudah dijawab juga oleh Mbak Sani, yang mungkin karena juga disebabkan adanya virus COVID gitu, atau mungkin karena adanya hal-hal lainnya. Nah, dan ini terjadi pada anak di usia 5 tahun ke bawah. Dan paling banyak dijumpai atau menyerang untuk usia balita gitu ya. Nah, kenapa kok di usia balita, Mbak? Apa karena yang mengkonsumsi itu hanya anak balita saja? Padahal sebenarnya anak aku ketika berumur di atas balita pun masih mengkonsumsi paracetamol itu gitu. Gimana nih? Jadi memang kan usia-usia 1 sampai 5 tahun itu adalah golongan yang memang paling banyak menggunakan atau sebagai konsumen obat sirup ya. Kalau di atas itu kan mungkin sudah bisa menggunakan tablet. Dan juga untuk imunitas sendiri untuk anak-anak di bawah 1 sampai 5 tahun itu kan juga masih rentan memang. Jadi selain pertahanan dari dirinya sendiri yang belum cukup kuat untuk melawan infeksi dan virus dan bakteri, juga karena seringnya minum obat yang mengandung obat sirup tersebut. Mungkin akan ada pertanyaan, misalnya selama ini sebelum munculnya kasus ini anak saya sudah terlanjur minum sirup, itu apa yang harus saya lakukan? Apakah harus cek lab dan sebagainya? Jadi untuk ibu-ibu, bunda-bunda, mama-mama di rumah yang anaknya memang sudah terlanjur mengkonsumsi sirup sebelum kasus ini meledak, jadi itu kita tinggal mengamati saja. Jadi ada gejala-gejala yang cukup menonjol pada pasien-pasien gagal ginjal akut ini. Itu yang pertama adalah demam, kemudian dari gejala pencernaan bisa terjadi diare, muntah, gangguan pernapasan itu juga bisa batuk, pilek, dan yang paling bisa dilihat adalah tidak buang air kecil atau volume air seni itu keluar sedikit. Nah itu ya. Kemudian untuk tadi keempat itu tanda waspada ya. Tanda waspada itu kita jangan panik dulu, tetap kita anaknya tetap diberikan cairan, berikan cairan yang cukup. Nah, jika misalnya tanda-tanda bahaya muncul, tanda-tanda bahaya ini bisa meliputi warna air seni menjadi kecoklatan atau lebih pekat dari biasanya. Tadi jumlah air seninya sedikit, kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam, atau dalam 6-12 jam itu tidak berkemih atau tidak buang air kecil selama 6-8 jam, khususnya pada siang hari, itu juga perlu diwaspadai. Kemudian diare hebat, kejang, sesak nafas, sampai kesadaran menurun. Jadi jika terjadi 7 tanda-tanda bahaya ini, segera bawa anak kita atau anak tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi itu ya. Jadi gejala dari gagal ginjal itu ya tadi ya demam, diare, terus berkembangnya sedikit, batuk, pilek,
Oh, termasuk itu ya batuk pilek Iya, itu ya. tapi yang paling khas adalah yang jumlah air seninya itu, frekuensi atau jumlah air seni yang dikeluarkan. Gitu. Itu yang lebih ciri-ciri yang lebih harus bisa diwaspadai gitu ya. Kalau baru demam, batuk pilek, udah khawatir gitu ya. Wah, dulu nanti dilihat lagi jumlah air seninya. Dan kita tetap memberikan asupan cairan tadi yang cukup. Begitu. Jadi kalaupun sudah mendapati anak-anak kita dalam kondisi semacam itu dengan tanda-tanda awal, tetap aja kita berikan konsumsi air sebanyak-banyaknya mungkin gitu ya. Untuk bisa kita mengetahui ketika keluar menjadi BAB, BAK, mohon maaf, BAK itu kan kita bisa mengetahui ya, ini termasuk gejala awalnya ataukah tidak. Oke, jadi tidak ada kemungkinan gejala gagal ginjal itu terjadi pada remaja ataupun dewasa gitu. Ada juga. Cuman kan yang di sorot akhir-akhir ini memang karena kasusnya yang meningkat itu adalah pada anak-anak. Jadi bisa saja terjadi pada remaja ataupun dewasa. Jadi dari kasus-kasus yang timbul itu di Panama itu justru terjadi pada pasien-pasien dewasa. Begitu. Oke. Jadi Insan Madani, kalaupun Anda ingin bertanya kepada Mbak Sani seputar gagal ginjal, silakan saja di nomor 0353 891788 sampai nanti pukul 3 tepat. Nah, Mbak Sani, kalaupun BPOM BPOM sudah menginformasikan beberapa produk yang perlu kita waspadai gitu ya. Mungkin Insan Madani yang ada di rumah nggak tahu nih apa aja sih sebenarnya sirup-sirup yang harus kita ketahui dan harus kita stop dulu penggunaannya, Pak. Jadi dari 100 lebih obat yang diteliti itu, yang diinvestigasi, ada 3, awalnya itu ada 5, kemudian mengerucut lagi menjadi 3 jenis obat, itu yang kesemuanya itu dari farmasi, maaf, ini boleh disebutkan nggak ya? Oh gitu ya? Iya, soalnya kan takutnya jadi pekiwah juga ya gitu ya. Mungkin kalau bisa, mungkin ini kan sudah zaman medsos ya, bisa dilihat di medsosnya BPOM itu sudah ada 3 nama obat yang memang sudah terbukti mengandung EG dan DEG di atas ambang batas dan memang sedang sekarang dalam proses hukum untuk bidang pihak farmasinya itu. Betul. Ya. Jadi kalaupun di sini belum disampaikan secara gamblang, Insan Madani bisa langsung browsing ya di lamannya BPOM gitu ya. Betul. Semuanya udah jelas, sudah ditampilkan di sana, sudah dirilis karena memang pemerintah sendiri harus transparan gitu ya, menginformasikan hal ini kepada masyarakat gitu. Memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti tadi disampaikan kalau bila beberapa orang tua yang masih menggunakan paracetamol sebagai obat anti nyeri ataupun penurun panas, apakah nanti kejadiannya juga akan seperti itu, Mbak? Orang tua maksudnya berarti anak yang bersangkutan akan mengalami hal itu atau? Jadi ya belum tentu, kembali lagi ke bahan baku yang digunakan. Karena sebenarnya inti ini bukan, yang salah itu bukan paracetamolnya ya. Jadi bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam sediaan sirup itu yang mengandung cemaran, etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi paracetamol nggak salah apa-apa ya. Kasihan paracetamolnya nanti dituduh. Betul. Iya tuh, memang secara kasat mata gitu ya, ketika booming semacam ini, aku juga lebih mulai protek nih paracetamolnya gitu. Padahal yang salah bukan paracetamol gitu ya. Yang salah bukan paracetamol. Iya betul. Tapi karena memang senyawa ini melekat di paracetamol ya otomatis terkena dampaknya semacam itu. Nah, mungkin ada saran dari Mbak Sani nih ketika si anak dalam keadaan demam ataupun nyeri, terus kemudian tidak menggunakan paracetamol cair ataupun tablet tadi, mungkin apakah disarankan dengan hal-hal yang lebih aman gitu, Mbak?
Nah, untuk paracetamol sendiri itu kan juga ada sediaan tabletnya ya. Jadi biasanya kami di Rumah Sakit Aisyah itu dari dokter spesialis anaknya sendiri itu belakangan ini memang lebih meresepkan ke obat-obat puyer. Jadi ya itu tadi dari sediaan tablet dibuat menjadi puyer agar lebih kids friendly. Jadi nanti kalaupun memang pahit bisa ditambahkan dengan pemanis. Namun rilis yang terbaru itu juga sebenarnya ada paracetamol sirup yang sudah dilakukan pengujian dengan hasil aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Jadi ada paracetamol sirup, ini generik ya. Jadi pemilik izin edarnya dari Mercy Pharma, kemudian dari paracetamol sirup dari Kimia Pharma itu juga sudah dinyatakan aman oleh BPOM, dan paracetamol sirup dan sediaan drop dari Avi Pharma. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi juga adalah penggunaan obat sesuai aturan pakai. Karena nggak jarang orang tua, bukannya menyalahkan orang tua ya, karena memang sudah panik, sudah bingung juga anaknya mau diapain, akhirnya membeli obat dengan bebas di apotek. Misalnya dia beli obat batuk misalnya ya, beli obat batuk, beli obat pilek, ternyata obat yang di rumah yang sudah diminumkan itu juga mengandung bahan yang sama, misalnya juga ada paracetamolnya, ada untuk batuk dan pileknya. Jadi penggunaan obat yang tidak sesuai aturannya inilah juga yang perlu diwaspadai ya oleh ibu-ibu. Jadi sebaiknya gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai. Kalau memang bingung, bisa ditanyakan ke apoteker yang ada di apotek ataupun bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya rumah sakit, biar lebih aman lagi. Ya, memang itu penting edukasi semacam itu. Karena ya itu tadi kadang-kadang kalau kita udah mendapati anak kita dalam kondisi yang tidak sehat, ingin segera baikan gitu ya, beli obat langsung aja, terus kemudian dosisnya dikira-kira gitu ya. Nah, apalagi untuk dosis anak sendiri tuh itu nggak boleh dikira-kira ya Mbak Valeria. Jadi harus ada perhitungan sesuai kilogram berat badannya pasien. Jadi nggak seumuran pun belum tentu sama dosisnya. Jadi memang lebih ke berdasarkan berat badannya anak. Iya, betul banget. Dan itu melalui sekolah ya Mbak ya. Gitu. Karena memang kadang-kadang orang tua ya gitu deh, anaknya nggak memperhatikan berapa beratnya gitu ya, asal kasih, terus kadang-kadang pingin cepat sembuh, dosisnya ditambah gitu ya. Nah itu juga keliru itu. Keliru banget itu ya. Oh ini tadi pagi nggak minum, siang ini saya minumkan 2 sendok, itu juga nggak boleh. Betul. Iya, ini seperti berkaca pada diri sendiri gitu kan. Maaf ya, agak menyinggung. Oke. Ya, Insan Madani, informasi yang diberikan oleh Mbak Sani tadi memang benar-benar manfaat ya, karena kita sebagai masyarakat awam juga perlu tahu itu. Nah, apa yang harus kita lakukan nih Mbak supaya kita terhindar dari yang namanya gejala gagal ginjal itu? Yang perlu dilakukan untuk saat ini tentunya tetap tenang. Carilah informasi yang valid dari misalnya tadi medsos dari BPOM atau IAI atau ID, Ikatan Apoteker Indonesia, atau Ikatan Dokter Anak juga bisa, dari Kemenkes juga bisa. Jangan mencari informasi-informasi dari misalnya akun gosip. Itu walaupun mungkin mereka cari kesempatan ya, ini lagi viral akhirnya dicantumkan di akun gosipnya, itu jangan. Mending kita langsung cari ke sumber yang valid. Kemudian karena sekarang ini banyak berita hoax yang beredar, khususnya di awal-awal tadi, mereka langsung menjudge bahwa paracetamolnya ini yang tidak aman. Kemudian dari hasil pers rilis BPOM dan klarifikasi IDAI itu memang belum dapat dipastikan hubungan antara pemberian obat sirup dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak ini. Jadi sampai saat ini memang belum ada keputusan bahwa apakah benar obat-obatan inilah yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Nah, BPOM juga sudah merilis beberapa produk obat yang dinyatakan mengandung cemaran
EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Yang 3 itu tadi ya, instruksi untuk menghentikan peredaran dan perintah recall itu sudah dijalankan. Kemudian tidak semua sediaan cair adalah sirup dan menggunakan gliserin, poligliserin glikol dalam proses formulasinya. Memang banyak juga sirup-sirup yang lain menggunakan pelarut-pelarut yang selain tersebut. Cuma memang yang 2 ini yang sering digunakan karena relatif murah. Jadi itulah yang membuat banyak produsen farmasi menggunakan pelarut tersebut. Kalau toh dinyatakan dia mengandung gliserin, polietilen glikol, sorbitol, itu belum tentu juga kadarnya melebihi ambang batas. Begitu. Pastikan mengkonsumsi obat sesuai takaran yang ditentukan. Jadi jangan menambah-nambahi, jangan mengurang-ngurangi. Karena memang itu ya harus sesuai benar. Betul, gitu. harus sesuai. Kemudian bila memungkinkan kita mengikuti anjuran Kemenkes dulu untuk sementara menghindari penggunaan sirup. Konsultasikan pada apoteker atau dokter Anda untuk mengkonversi dari dosis sediaan tablet yang biasanya sirup yang digunakan biasanya menjadi berapa kalau digunakan dalam tablet. Itu bisa ditanyakan pada apoteker yang ada di apotek atau dokter atau apoteker di fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Dapatkan obat dari sarana yang legal. Jadi di apotek-apotek yang sudah terdaftar, fasilitas kesehatan yang sudah terdaftar, jangan membeli obat sembarangan. Apalagi sekarang online itu banyak ya. Jadi sebaiknya belilah dari tempat yang legal. Kemudian tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat, karena salah satu penyebab gagal ginjal akut tadi bukan hanya dari cemaran EG dan DEG-nya, tapi juga dari infeksi virus dan bakteri tertentu. Jadi memang sampai sekarang PHBS itu pola hidup bersih dan sehat tetap harus kita lakukan, karena bukan hanya untuk mencegah COVID. Jadi banyak penyakit-penyakit yang lain tentunya bisa terhindar dari PHBS ini. Betul, setuju banget. Jadi PHBS belum bisa dihilangkan 100% ya. Wajib, bahkan wajib kalau bisa seumur hidup deh. Karena memang PHBS itu dimulai dari diri sendiri gitu ya, baru ke sekitarnya. Kalaupun kita sehat, insya Allah nanti lingkungan sekitarnya juga akan bisa terbawa sehat ya. Karena memang saling mendukung kita sebagai manusia. Oke, Insan Madani, kebersamaan kita bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro di kesempatan siang hari ini sudah membahas tentang cara cerdas untuk mengkonsumsi obat sirup, di mana yang lagi viral sekarang obat sirup yang menjadikan terjadinya gagal ginjal akut pada anak ini menjadi sorotan publik. Bukan menjadikannya, masih diduga. Masih diduga. Oke. Jadi kita juga tetap waspada, tetapi tidak boleh cemas secara berlebihan gitu ya. Selalu browsing dan mendapatkan ilmu dengan cara yang tepat agar terhindar dari berita-berita yang tidak benar gitu. Ya, terima kasih Mbak Zani, kebersamaan kita untuk hari ini sangat bermanfaat dan Valeria senang banget bisa mendapatkan ilmu. Semoga saja Insan Madani yang ada di rumah juga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari bincang-bincang kita. Dan semoga saja di lain waktu dan kesempatan bisa kembali berbagi ilmu kepada Insan Madani semuanya. Terima kasih untuk semuanya saja yang selalu stay tune bersama Valeria dari pukul 2 sampai detik ini. Kita ketemu lagi esok di waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.